budaya berbagai usia. Dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Belajar, bergerak, semua murid, semua guru. Ada Ibu Kepala SDN 01 yaitu Ibu Tumini MMPD, Ibu Kepala Sekolah yang sangat hebat, yang sangat luar biasa, yang selalu memotivasi Bapak Ibu guru yang kita dulu ini. Kemudian ada fasilitator saya yaitu Bapak Ridwan. Bapak Ridwan ini orang Lampung, Bapak Ibu, jadi kita setiap ruang kolaborasi Zoom meeting itu pertemuannya hanya di ruang kolaborasi di dunia maya. Belum pernah ketemu langsung tatap muka. Dan saya sendiri, Indah Dwi Kusumawati, di sini sebagai CGP Angkatan 8. Kita lanjut. Nah, budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif memiliki urgensi dalam pembentukan karakter anak. Oke, budaya positif di sini nanti akan memunculkan ini, Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila. Yang mana kita semua sudah melaksanakan kurikulum merdeka ya Bapak Ibu. Di profil pelajar Pancasila inilah yang akan kita munculkan budaya positif, karakter anak-anak murid kita, anak-anak didik kita. Boleh kita nyanyi dulu sama-sama Bapak Ibu? Boleh ya? Lagu pelajar Pancasila. Sama-sama ya, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu hebat semua. Ya, jadi budaya positif di sini kita mengarah ke profil pelajar Pancasila. Next ya. Nah, ini dia budaya positif. Yang di tengah ini ada budaya positif. Di situ ada kebutuhan dasar manusia, ada posisi kontrol, ada segitiga restitusi, ada keyakinan kelas, dan ada disiplin positif. Lanjut, disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan mendidik yang tidak menggunakan hukuman, tetapi mengajarkan murid untuk bertanggung jawab atas pilihan dan perilaku mereka. Disiplin positif berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser yang menyatakan bahwa manusia memiliki kebutuhan dasar dan motivasi intrinsik untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Manusia juga memiliki kemampuan untuk memilih tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai yang mereka hargai. Kita lanjut. Nah, ini dia disiplin positif. Di sini disiplin positif menimbulkan kebajikan. Cara pengajaran disiplin yang menumbuhkan kesadaran diri terhadap nilai kebaikan dan kebajikan. Jadi di sini kesadaran diri seperti itu. Kemudian disiplin positif di sini ada motivasi intrinsiknya Bapak Ibu. Motivasi intrinsiknya yaitu nilai kebajikan yang dapat mengontrol diri dalam berbagai kegiatan, serta dapat memahami motivasi diri tanpa paksaan dan tekanan dari orang lain. Itulah disiplin positif
yang nantinya akan menimbulkan motivasi intrinsik, jadi benar-benar kesadaran diri tanpa adanya paksaan dan tanpa adanya tekanan. Next. Nah, ini dia 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Di sini ada bertahan hidup. Yang pertama bertahan hidup, ada kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Kita lanjut dulu. Oke, di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Poin 1, pengukur. Poin kedua, pembuat rasa bersalah. Poin ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Izin saya bertanya dulu kepada Bapak Ibu guru hebat. Menurut Bapak Ibu guru hebat, yang paling baik itu posisi kita yang mana ya? Dari poin 1, 2, 3, 4, 5. 3. Oke, menurut Ibu Tumini, Ibu Kepala Sekolah, poin 3 sebagai teman. Yang lain, Bapak Ibu, Bapak Sukris, Bu Yanti, Bu Nuryati, Bu Lena, Ibu Tio, Ibu Iis, Bu Olpa, nomor 3. Kebanyakan nomor 3. Nomor 5. Saya nomor 5 karena posisi kontrol. Ya. Nomor 5 kontrol manajer. Untuk posisi kontrol nomor 1 dan 2 tentunya tidak ya. Kita jangan sebagai penghukum, kita juga jangan sebagai pembuat rasa bersalah. Bisa kemungkinan di poin 3, 4, dan 5. Teman, pemantau, dan manajer. Dari materi yang sudah saya pelajari sebagai calon guru penggerak, untuk 5 posisi kontrol guru itu yang paling tepat ada di posisi 5. Kita sebagai manajer. Kenapa demikian? Nah, ini alasannya. Terlihat nggak Bapak Ibu terlalu kecil ya tabelnya? Ada motivasi. Motivasi ada 2, eksternal dan intrinsik atau internal. Di situ ada, kalau yang motivasi eksternal itu ada identitasnya gagal. Tadi guru sebagai penghukum. Nah, ini dia. Menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Terus di sini, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan diberikan hukuman di sini. Itu tidak boleh ya Bapak Ibu. Terus hasilnya anak itu akan memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Nah, ini jelas ini tidak untuk ditiru. Lalu yang berikutnya tadi, pembuat orang merasa bersalah. Di sini gurunya hanya berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Kamu sudah mengecewakan ibu, kamu sudah mengecewakan bapak. Nah, itu pun tidak boleh, karena akan di dalam diri anak itu akan merasa bersalah nantinya. Hasilnya di sini anak itu akan menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Seperti itu. Lalu di motivasi intrinsik, ini sudah masuk memang yang sebagai teman, pemantau, manajer. Di situ ada perilaku kontrol positif. Sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Lalu di sini lakukan untuk bapak atau ibu, ya sudah nanti bapak ibu bantu bereskan. Nah, itu sebagai teman. Kurang juga ya, kurang membantu anak karena nanti anak itu jatuhnya tetap ketergantungan. Ini hasilnya ketergantungan. Lalu yang pemantau, di sini sudah perilaku kontrol positif, tapi belum ke kontrol diri. Pemantau, menghitung dan mengukur. Apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Hasilnya anak menyesuaikan bila diawasi. Jadi dia menyesuaikannya apabila kita pantau nih, kita awasi. Di situ pemantau. Ketika kita menjadi seorang manajer, di sini sudah mulai muncul kontrol diri, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, kamukah kamu memperbaikinya? Kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Di sini hasilnya menguatkan watak atau karakter. Jadi di sini tanpa ada tekanan ataupun paksaan.
kekuasaan. Jadi yang paling tepat sebagai seorang manajer. Tapi kadang kita di dalam kenyataannya, ya Bapak Ibu ya, kadang pun kita menjadi seorang penghukum sebagai guru. Kadang masih juga membuat orang merasa bersalah. Seperti itu. Nah, mulai nih kita gimana caranya belajar untuk menjadi seorang guru yang bisa menjadi di sini kontrol diri, yaitu seorang manajer. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini posisi manajer. Guru berbuat sesuatu pada murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan dan mendukung murid mencari solusi. Jadi bukan tadi menyalahkan, bukan tadi menyudutkan tuh anak. Jadi anak itu dikasih pilihan untuk mencari solusinya. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas bagi diri sendiri. Oke, masuk ke keyakinan kelas. Kurang jelas juga ya gambarnya. Harapan kelas kita. Nah, di dalam kelas kita berharap anak-anak kita, murid-murid kita itu bersikap baik dan jujur, saling menghormati, saling mendengarkan, mengucapkan tolong dan terima kasih, belajar dan bermain dengan aman, dan juga gigih dan melakukan yang terbaik. Jadi kalau di awal-awal itu ada yang namanya peraturan kelas, kesepakatan kelas. Kalau di sini lebih untuk keyakinan kelas, karena kalau untuk keyakinan kelas itu akan menimbulkan yang namanya tadi kesadaran diri terhadap anak tersebut, seperti itu. Oke, di sini ada 5S. Senyum, salam, sapa, sopan santun. Ini salah satu termasuk budaya positif ya Bapak Ibu, yang sudah sering juga yang setiap hari Bapak Ibu lakukan ke anak murid. Setiap pagi menyambut anak murid kita di depan gerbang, pastinya kita senyum. Terus juga anak juga salam, saling menyapa, dan juga pastinya ada sikap sopan santun. Itu sudah merupakan salah satu contoh budaya positif. Nah, untuk tadi keyakinan kelas, kalaupun ada anak yang melanggar, di sini ada yang namanya segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya di sini segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi ketika misalnya nih ada kasus di kelas, ada anak yang sedang berdoa, kegiatannya sedang berdoa, tiba-tiba dia bercanda atau ngobrol sama temannya, pasti kita langsung negur. Bisa jadi pada saat itu kita langsung menghukum anak itu, memarahi gitu ya. Tapi kalau untuk di sini kita harus menjalankan segitiga restitusi yang nantinya akan berujung kepada budaya positif, di mana prosesnya kita menstabilkan identitas dulu, nggak langsung ujuk-ujuk kita menjudge anak itu, tapi kita mencari solusinya, yaitu dengan tadi urutan angkanya menstabilkan identitas, lalu memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi apakah benar kalau misalnya lagi berdoa kamu sambil ngobrol? Nah, itu kita sambil ditanyakan kembali ke anak tersebut yang melakukan kesalahan. Jadi, izin di sini ada contoh demonstrasi konteks kelas saya kemarin. Ini studi kasus saya ada 2 kemarin. Stabilkan identitas di sini. Jadi menggeser
ketika baca doa pulang, hakim tiba-tiba ngapain dia? Makan, mana makanannya? Nah, kan? Hakim, oke, nih ya, bukti hakim makan ketika lagi baca doa mau pulang. Oke, yang lain tolong perhatian, tidak boleh ditiru ya nak. Oke, hakim nanti ketemu Bu Indah sama Nopal juga berdua. Di sini saya melakukan sedikit restitusi. Jangan lihat kita sangat tersebut dulu, ajak ngobrol, ditanyakan dulu. Validasi kesalahan. Jadi kedua anak tersebut mengakui kesalahannya, dia tahu dan dia akan memperbaiki seperti itu. Di sini dikuatkan lagi untuk keyakinannya untuk perilakunya tersebut ternyata salah. Jadi di sini tidak menghakimi, tidak menyudutkan. Nah ini kasus yang kedua, tidak tertib saat belajar. Terima kasih. Jadi seperti biasa ketika belajar di dalam kelas, anak itu kurang tertib belajarnya dan condong mengganggu temannya. Nah di sini saya melakukan segitiga restitusi kembali. Ternyata Fatih dan Krisna di sini awalnya mereka bercanda, tidak tertib dalam belajar itu kata-kataan Bapak Ibu, kata-kataan sama orang tua. Ini tidak hanya kelas 3 nih, kadang juga terdengar kelas-kelas lain itu kata-kataan. Boleh nggak? Di sini menstabilkan identitas, memvalidasi kesalahannya juga. Terakhir, menanyakan keyakinan kelas bahwa ketika belajar itu kita harus tertib. Cukup sekian, terima kasih. Ini kemarin kasus saya yang saya alami sendiri, dan pastinya Bapak Ibu pun sama pernah mengalami kasus-kasus yang serupa seperti itu, dan itu kembali bagaimana kita menyikapinya dan bagaimana cara kita menyelesaikan kasus-kasus tersebut agar tidak menjadi guru tadi yang penghukum yang membuat merasa bersalah, tapi lebih ke manajer agar budaya positifnya bisa terlaksana.
Oke, terima kasih. Selesai sudah. Boleh nanya kayak gitu? Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dibuka sesi tanya jawab Ibu? Boleh saya tanya, Bu? Boleh? Nah, ya, Boleh Bapak Ibu. Bu Ida, Silakan tadi- Bu Iis, pakai mic-nya. Tadi apa namanya segitiga restitusi gitu ya. Iya. Nah, jadi kita sebagai seorang guru kita tidak boleh langsung menghakimi gitu kan ya. Iya. Nah, kita alhamdulillah selama ini saya juga lihat teman-teman begitu kan ya. Kita panggil anaknya, kita ajak bicara, tabayun mana nih yang kamu lakukan tuh kata teman tuh begini, benar nggak sih yang kamu lakukan? Tapi ternyata sekarang ya saya lihat pada keseharian kita ya Bu, itu udah berkali-kali kita nasehatin, kita ajak bicara, tapi ternyata diulang lagi gitu ya. Nah itu kedepannya kita sikap kita bagaimana ya kalau terus terulang lagi begitu. Sebaiknya yang kita lakukan ke depan bagaimana? Mungkin itu aja dari saya. Makasih Bu Indah. Oke, terima kasih Bu Iis pertanyaannya. Ditampung dulu, apalagi pertanyaan kedua Ibu? Tampung aja. Lanjut dulu aja. Lanjut ya Bu. Oke, gimana nih kalau misalnya udah dinasehatin, udah dikasih masukan, saran, diulang lagi. Nah, itu dia tantangan kita ya Bapak Ibu guru. Sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, gimana caranya tetap harus bisa menimbulkan budaya positif ya. Memang dasarnya budaya positif itu harus timbul dari kesadaran diri sendiri. Memang pada kenyataannya ya gitu, terulang lagi. Kita di sini berusaha untuk tidak bosan dan akan tetap terus gimana caranya memberikan solusi yang terbaik untuk anak-anak tersebut. Jadi kalau dibilang capek, iya sih bosan gitu tuh anak dia lagi. Ya tadi barusan ya Bu Nuryati ya kasusnya Gibran lagi, Wasidanis, ya, Rafa kelas 3A. Nah itu tadi kalau Gibran ketika tadi saya bilang, saya sebut kamu gak kasihan sama mama, kamu gak kasihan sama bapak. Mama, bapak kerja untuk kamu bisa sekolah. Dan dia langsung berkaca-kaca matanya. Jadi dia itu sebenarnya di dalam hatinya itu jauh di dalam hatinya dia tahu perilakunya dia salah gitu. Nah, gimana nih untuk menumbuhkan kesadaran dirinya itu? Nah, itu tugas kita Bapak Ibu guru hebat. Pak Sukris mungkin ada masukannya atau boleh saling berbagi karena di sini saya pun berbagi seperti itu. Saya pun masih belajar, kita sama-sama belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Ida. Mohon maaf Bapak Ibu guru. Benar Bu Ida, saya tertarik banget dengan kayak gini. Ini berhubungan dengan psikologi guru ya. Ini yang saya sekarang ini sering banget saya buka video-video bagaimana psikologi. Saya bukan orang yang sempurna, jadi kadang saya mau belajar. Saya suka dengan tadi yang akan manajer Bu Ida. Mohon maaf. Oke. Jadi kalau tadi permasalahan kita tiba-tiba masih ada lagi, ini menurut saya ya Bu Indah, mohon maaf, berarti kita belum memasukkan kreativitas berhasil atau sukses dalam kontrol diri sebagai manajer. Menurut saya di sini ada tingkatan 1, 2, 3, 4. Saya pribadi jujur di penghukum saya sering, pembuat rasa bersama saya pernah, teman juga benar adanya dan hasilnya yang saya baca dari tadi saya suka banget hasilnya. Iya memang iya loh gitu. Betul Ibu. Ini pengalaman saja ya Bu. Terus pemantau juga iya. Terus nah yang manajer ini kadang memang sulit ya. Kita sendiri punya emosi, kadang tidak terkontrol emosi kita sampai akhirnya kita menguatkan karakter dia, memberikan mereka tanggung jawab sebab akibat dari apa yang mereka perbuat ditanamkan ke diri mereka. Itu yang jujur kadang masih belum sampai ke saya. Iya, jadi tadi kalau kita ayo itu tugas kita sama-sama, betul, ini tugas kita sama ambilnya. Kalau tugas saya sih mau belajar sampai ke manajer. Jujur itu belum bisa buat saya, tapi saya coba untuk belajar. Jadi permasalahan kayaknya saya sendiri belum pernah sampai ke manajer deh, walaupun saya sangat
Pak Sukri. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Pak Sukri. Juga untuk Bu Iis. Ya, Bapak Ibu, kalau kita bilang kita itu manusia tidak sempurna, iya. Tapi kita pastinya akan selalu berusaha menjadi versi terbaik diri kita masing-masing. Karena yang saya pelajari di program Guru Penggerak ini, saya sangat-sangat bersyukur ada di dalamnya, diberi kesempatan juga oleh Ibu Tumini mengikuti kegiatan ini, dan benar Bapak Ibu, ini sangat-sangat positif sekali. Jadi di sini pun saya lebih menyarankan, ayo Bapak Ibu guru yang memang masih bisa, tidak terbatas, untuk anak-anak kita, untuk DKI Jakarta dan untuk Indonesia. Ke situ arahnya, seperti itu. Lanjut sesi pertanyaan yang berikutnya, Ibu Tumini dipersilakan. Begini, mungkin nggak hanya sekedar pertanyaan ya Bu Ida ya. Gini, yang tadi disampaikan Pak Kris, saya sering menghukum gitu ya. Artinya gini, jangan konotasinya menghukum itu konotasi negatif gitu ya. Jadi nanti kalau ini kan bakal sampai kementerian ya, artinya ini menghukum, takutnya Pak Kris menjadi bocah gitu kan, tidak seperti itu. Tetapi maksud menghukum di sini mungkin menghukumnya sesuatu yang positif. Contohnya anak nggak mengerjakan PR contohnya, kemudian ditambahinlah PR-nya. Nah, kerjakan PR ini ya, karena kamu kemarin nggak ngerjain PR. Sekarang Bapak tambahin lagi PR-nya 1. Contohnya itu. Jadi menghukumnya hal yang positif. Kemudian untuk saya tadi pertama saya sampaikan bahwa yang bagus saya sebagai teman gitu. Jadi sebenarnya maksud saya sebagai teman itu adalah membuat anak tidak takut pada gurunya. Mereka pemikiran awal saya seperti itu. Jadi sebenarnya ini bertahap menurut saya. Bertahap kita mengajar itu ya ada segi menghukumnya, tetapi menghukum yang positif gitu. Kemudian kan anak-anak yang melakukan pelanggaran pun punya poin pelanggaran ya Pak Kris. Contohnya yang ada di peraturan kita, anak bermain bola yang tadi sampaikan Pak Awad tidak pada jam olahraga, kemudian bermainnya bahkan di taman, kemudian merusak taman, maka dia kena poin 10 kan gitu ya. Itu sebenarnya bentuk dari hukuman, tetapi hukuman yang positif yang mendidik anak gitu. Kemudian yang membuat orang merasa bersalah, ini juga nggak boleh sebenarnya. Kita tidak boleh. Akhirnya anak nanti akan menjadi dia menjadi frustasi kalau misalnya dia frustasi, dia kecewa, dia kenapa sih saya salah mulu, akhirnya punya pikiran kok gitu ya, membuat dia merasa bersalah, aduh ini gara-gara saya gitu, aduh gitu. Jadi hal itu membuat nanti anak menjadi tidak baik perkembangannya. Nah, tujuan saya tadi jadi teman itu tadi bahwa mereka nggak takut sama gurunya, dia bisa ngobrol santai dengan gurunya dengan harapan jika dia punya permasalahan-permasalahan baik dengan temannya, baik dengan orang tuanya, itu disampaikan kepada gurunya. Karena banyak loh kasus yang ada di rumah izin ya, mereka takut nih anak sebenarnya di rumah itu ada yang kondisinya kurang baik, ada yang tertekan izin, kadang ada yang ibu tiri contohnya, atau kadang ada yang dengan bapak tiri contoh ya. Mereka sebenarnya tertekan, nggak nyaman di rumah, tetapi dengan kita guru itu nggak ada jarak dengan anak, nggak ada jaraknya, artinya kita memperlakukan anak kita sebagai teman, sehingga anak kita nggak segan-segan untuk menyampaikan permasalahannya kepada gurunya, sehingga kita bisa bantu masalahnya itu apa. Nah, bukan berarti sebagai teman kemudian apa-apa dibantuin, apa-apa dilayanin, bukan. Kalau konotasinya gitu nggak baik juga. Artinya anak jadi tidak mandiri karena ya udah nanti Pak Guru bantu, nggak bisa ini nanti Ibu Guru bantu, bukan seperti itu. Tetapi lebih cenderung bahwa anak tidak merasa sungkan
untuk menyampaikan permasalahannya. Gitu. Kemudian sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Kalau menurut saya itu tadi sebenarnya ini tingkatan tahapan sampai kita bisa menjadi manajer. Nah, memang sulit banget ya, yang tadi disampaikan Bu itu benar banget gitu. Apalagi kalau anak dalam posisi di lapangan, gitu ya. Anak bercanda, kita ngomong, ya, ini saya ngomong anak bercanda. Ya kan banyak itu kan. Mungkin Pak Kris ngomong juga begitu, Bu Kris ngomong juga begitu gitu. Anak susah untuk diminta untuk diam. Mungkin kita akan spontan, coba kamu diam nak, dengarkan dulu ibu nak, gitu kan. Jadi kita nggak ngikutin tahapan di manajer, nggak di tahapan yang tiga apa tadi, tiga restitusi gitu. Kalau di lapangan harusnya kan ngikutin tahapan itu. Nah sini nak, diajak ngobrol lah, dia di lapangan gimana begitu nak diajak ngobrol, kita jangan ngomong, ya kan? Yang lain nggak, artinya nggak kondusif juga gitu ya. Mungkin ini juga lihat-lihat kita sedang berada di mana gitu. Tapi memang benar, jadi kalau kita di kelas memang tadi yang disampaikan oleh Bu Ina udah bagus banget gitu ya. Ya kita tambah ilmu ya teman-teman ya. Ada segitiga distribusi. Nah, bagaimana supaya ini jadi budaya? Nah itu kan yang sulit. Jadi budaya, anak menyadari sendiri itu tidak baik. Anak menyadari sendiri itu merugikan teman. Anak menyadari sendiri bahwa itu merusak lingkungan, gitu ya. Memang ini supaya jadi budaya ini harus intens dilakukan. Contohnya buang sampah, diingetin lagi, gurunya kontrol lagi. Oh yang salah diingatkan kembali. Oh mungkin ada cara yang dilakukan oleh guru bagaimana, seperti yang disampaikan Pak Kris, ada polisi apa Pak Kris? Polisi kebersihan. Nah, itu mungkin salah satu solusi. Ya, jadi kalau lihat temenmu coba dicatat, disampaikan, kemudian dinasihati. Nah, itu contohnya. Jadi sebenarnya tahap-tahap itu program itu sudah kita laksanakan, tapi ternyata untuk menjadi budaya belum di sekolah kita belum banget gitu ya. Tetapi untuk mengarah menjadi lebih baik sudah lah. Nah ini yang terpenting lagi adalah program kita ini sama dengan program yang ada di rumah orang tua kita, orang tuanya anak-anak maksudnya. Kita sudah menyampaikan contohnya tentang buang sampah, maka ditindaklanjuti di rumah gitu. Di lingkungan juga gitu ditindaklanjuti. Kalau di sekolahan sudah segitu memperhatikannya, di rumah cuek aja, di lingkungan cuek aja, sulit banget gitu ya. Makanya perlu sosialisasi pada orang tua murid supaya program kelas itu sampai di orang tua murid. Makanya ada program dinas pendidikan, ada program sekolah. Bapak Ibu punya program kelas. Program kelas yang Bapak Ibu buat itu sampai ke orang tua murid, ya. Kemudian orang tua murid sama di cara mendidiknya dengan cara mendidik kita. Mungkin itu sih masukan dari saya. Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus dulu untuk Ibu. Keren banget Bu, luar biasa. Saya pun di sini belajar dari Bapak Ibu guru hebat yang lain, juga kepada Ibu Tumini. Tadi di garis bawahi ya, perihal penghukum ya Pak Sukrisya, dan Ibu tadi untuk memperjelasnya itu menghukumnya bukan ke arah negatif, tapi yang positif. Lebih ke gimana caranya anak ini tidak mengulangi lagi gitu ya. Ada efek jerak gitu yang nantinya akan menimbulkan kesadaran dirinya sendiri. Nah, kalau untuk tadi yang perihal segitiga restitusi itu, kalau menurut tadi Ibu Tumi ini kan harus disesuaikan juga dengan sikonnya. Kayak yang sudah-sudah ketika kita baris di lapangan, kita berbicara di depan, pasti ada aja anak yang di belakang itu ngobrol. Seperti itu. Memang harus disesuaikan juga sikonnya. Dan kita insya Allah
Walaupun di sini saya baru belajar juga, saya yakin kita bersama-sama bisa menjadi yang nantinya menjadi manajer. Tidak hanya dari penghukum, memberi rasa bersalah, teman, pemantau, dan nanti insya Allah bisa semuanya menjadi seorang manajer yang bisa menimbulkan, menumbuhkan budaya positif ke anak murid kita. Seperti itu. Jadi memang intinya harus punya kesadaran diri. Seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu? Atau sudah cukup? Karena waktunya juga sholat Jumat ya, yang Bapak-Bapak. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan Bapak Ibu di sini saya belajar juga dari Bapak Ibu guru hebat, belajar dari Ibu kepala sekolah kita yang sangat hebat, yang keren, yang luar biasa, Bu Tumini yang selalu memotivasi dan juga selalu memberikan kesempatan. Benar Bapak Ibu. Kalau saya tipe orangnya ketika ada kesempatan, kenapa nggak coba? Coba aja dulu untuk hasil. Insya Allah nanti hasil mah maksudnya nggak terlalu ini banget, yang penting mencobanya gitu. Untuk hasil itu bisa belakangan karena jarang ya diberikan kesempatan gitu. Jadi ketika ada kesempatan itu yuk kita coba. Kayak dari kemarin saya mencoba untuk memotivasi teman-teman P3K nih yang baru masih muda-muda. Saya bilang ayo ikut, ini sangat bagus. Benar Bapak Ibu. Kalau misalnya dibilang, tugasnya banyak, benar, saya nggak bohong, tugasnya banyak, tapi iya Bu, itu dia ilmunya yang kita dapat. Memang kita harus gimana caranya punya porsi itu memanajemen waktu. Jujur, saya sendiri agak kedodoran di manajemen waktu saya. Jadi harus gimana caranya bisa ngimbang-ngimbangin, berusaha, yuk kita bisa. CGP sampai tanggal berapa? Saya sampai bulan Desember Bu. Enggak, maksudnya yang CGP angkatan Yang angkatan 10 10 ya ini kemarin. sampai Agustus Agustus awal. tanggal berapa ya? Agustus awal nanti coba saya lihat. Iya, tanggal berapa bulan. Nah, maksud saya ketika ada kesempatan, ayo Bapak Ibu, beneran ya. Iya. Saya sendiri kemarin nggak pede ya ikut CGP karena saya sebenarnya bukan saya yang daftar, saya didaftarin. Saya didaftarin dan ujung-ujung harus selesai tanggal sekian esainya. Beneran saya tuh ngerjain esai benar-benar di hari H baru saya kerjain esainya karena memang saya nggak ada niat. Saya tuh didaftarin sama Pak Abi, nggak taunya di tes seleksian esai itu saya lulus. Seperti Kemarin itu itu. sehari ngerjain? Iya Bu, intinya sih kalau saya bisa kasih masukan ke teman-teman, di esai itu pengalaman kita semua Bu yang kita tuangkan. Seperti itu. Jadi malahan kalau kita kan kita udah ngalir aja ya. iya benar. Jadi jawabannya itu ngalir aja, oh gini langsung Iya. tek langsung ketik aja bla 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 gitu. Iya benar. Jadi oke Bu Indah. Bu Indah, kalau saya tes kepala sekolah penggerak itu memang saya mengerjakannya tidak satu hari ya. Kalau satu hari nggak akan kelar, karena memang ada angkatan pertama itu ada 8 soal kalau nggak salah ya, lupa ya, udah beberapa tahun 8 soal dan setiap soal itu ABCD gitu ya. Beranak cucu katanya, kalau teman-teman bilang beranak cucu. Jadi di situ itu kita programnya apa, hambatannya apa, solusinya apa gitu. Rata-rata begitu semua setiap permasalahan. Masalahnya ini kenapa bisa begini, kemudian apa yang sudah Bapak Ibu lakukan gitu. Semuanya gitu, pemecahan masalah lah gitu ya. Nah, kalau itu sebenarnya kalau kita mengalami maka akan mengalir, jawaban itu jawaban kita mengalir. Tapi tetap kalau yang kepala sekolah itu nggak akan cukup satu hari gitu ya. Kalau Bu Indah cukup satu hari, wah keren banget itu. Kayak saya itu kira-kira mengerjakannya dalam waktu ya 1 minggu, tetapi karena ada kesibukan lain break gitu, kan mulai lagi break gitu, kan mulai lagi break gitu. Jadi 1 minggunya itu full, tetapi maksudnya 1 minggu Senin sampai Sabtu contohnya,
Tapi kadang hari Selasa itu nggak sempat gitu, tapi ya saya berlanjut di hari berikutnya. Nanti kerjain baru setengah hari, baru dapat nomor berapa. Jadi makanya saya simpan dulu jawabannya. Setelah itu baru saya copy paste pindahkan. Saya jawab, saya tulis nih jawaban nomor sekian, nomor 2A saya ketik dulu, nanti baru saya pindahkan gitu. Jadi seperti itu. Ya teman-teman. Nah memang sekarang ini karier itu semuanya lewat JGP. Ya, untuk jadi kepala sekolah lewat JGP, jadi pengawas lewat JGP. Saya aja sekolah penggerak harus ke JGP dulu, rekognisi dulu setelah 3 tahun, ya. Setelah 3 tahun saya rekognisi. Nah ini tahun ini informasinya yang pengajar praktek sedikit nih yang daftar, sehingga yang CGP sudah selesai, CGP angkatan 5 itu dihimbau untuk ikut ke pengajar praktek. Ini yang Bu Lirin ikut pengajar praktek. Ikut juga ngerjain sehari kemarin, hari apa itu terakhir. Bu sekarang terakhir saya mau minta tanda tangan. Masya Allah. Emang kelar ngerjain sehari? Saya bilang insya Allah Bu sampai nanti malam pukul 23.59 gitu. Jangan mepet di 59. Jangan mepet di 10 menit terakhir, jangan. Takutnya muter terus nggak apa gitu. Jadi saya sampaikan seperti itu. Tapi saya tanya besoknya gimana selesai? Selesai Bu, alhamdulillah jam 23.50 katanya. Iya gitu. Ya gitu Bu Ida. Terima kasih. Ini mau Pak Kris mau sholat. Ya. Oke Pak Kris, dipersilakan. Terima kasih ya Pak Kris. Ya PR yang tadi ya, budaya positifnya itu kembali. Tadi Bu Tumini udah bilang di sekolah udah bagus, sudah seperti ini. Nah itu PR di rumah ya Bu, untuk berlanjut di rumah dan di lingkungan sekitar. Jadi budaya positifnya berkelanjutan dan berkesinambungan. Mungkin bisa disosialisasikan next ya Bu ke depan dengan orang tua murid. Jadi sejalan apa yang di sekolah sudah diberikan ke anak, ditanamkan, diajarkan gimana budaya positif, di rumah pun mereka tetap mengikuti seperti itu dan bisa mengimbaskan ke lingkungan sekitarnya. Oke, masih ada lagi Bapak Ibu? Kalau sudah, berarti saya cukupkan. Terima kasih untuk waktunya yang sudah bersedia bergabung. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak